Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang diagram fase air sesuai yang sudah pernah saya janjikan. Kita akan bahas diagram fase air. Diagram fase air itu kira-kira begini, di mana air akan mengalami perubahan wujud atau fase ketika menerima atau melepas panas, di mana air tersebut akan mengalami perubahan wujud pada titik suhu tertentu. Nah, misalkan saya buat di sini yang sumbu vertikal ini itu adalah suhu dalam satuan derajat Celcius, lalu yang ini satuannya waktu dalam satuan sekon maksud saya. Jadi air pada suhu di bawah 0 derajat, ini kan 0 derajat nih. Nah, di sini misalkan itu suhunya kan minus atau negatif. Pada titik itu air wujudnya pastilah es. Jadi dari sini sampai ke sini wujudnya masih es. Saya tarik, jika ini diberikan panas, maka tentu esnya mengalami kenaikan suhu sampai di titik ini. Di titik ini wujudnya masih es, tapi suhunya 0. Lalu kalau masih diberikan panas, tentunya panasnya digunakan untuk mengubah wujud esnya menjadi air. Jadilah dia nanti air. Nah, setelah jadi air di ujung ini semua, jika masih diberi panas, maka panas tersebut akan digunakan untuk menaikkan suhu airnya. Nah, seperti ini. Lalu pada titik ini tentunya dia mendidih nanti. Mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jika masih tetap diberikan panas, tentunya dia akan menguap jadi uap air dia. Di ujung sini misalnya dia sudah jadi uap air semua, tetapi masih diberikan panas terus-menerus, maka uapnya naik lagi suhu uapnya. Nah, jadi di atas 100 derajat lah dia. Demikian seterusnya. Lalu kalau kita namakan ini titik A, titik B, titik C dan titik D serta E dan F misalnya di ujung sana meskipun sangat jauh gitu kan. Itu F, kita berikan nama F di sini, maka masing-masing dari A, B, C, D, E dan F kita akan tuliskan apa aja itu prosesnya. Dari A ke B atau dari B ke A itu wujudnya adalah es. Dan jumlah panas yang dilepas atau diserap Q sama dengan massa kali CS, ini kalor jenis S, dikali delta T, berapa kenaikan atau penurunan suhunya. Yang melepaskan panas itu dari mana ke mana? Dari B ke A, berarti itu melepas. Lalu kalau Q dari A ke B, berarti itu menyerap. Nah, dari B ke A tadi melepas panas. Nah, bagaimana dengan B ke C atau C ke B? Nah, untuk yang ini juga tentu fasenya adalah sebagian es, sebagian air. Kalau di B semuanya es, kalau di C semuanya air. Tapi sepanjang perjalanan B ke C atau C ke B, sebagian es, sebagian air. Nah, berapa besar Q-nya? Tentu Q-nya adalah
sama dengan M kali laten S, di mana dari B ke C itu menyerap panas, sementara dari C ke B itu melepas panas. Nah, lalu bagaimana dengan C ke D? C ke D ataupun D ke C, maka ini semuanya fasenya adalah air, di mana besarnya Q yang dilepas atau diserap adalah sebesar M dikali C air dikali delta T perubahan suhunya. Nah, untuk yang dari C ke D itu menyerap panas. Kalau dia naik berarti menyerap. Kalau dia turun, yaitu dari D ke C, berarti itu melepas panas. Lalu untuk yang dari D ke E ataupun E ke D, yang ini wujudnya atau fasenya adalah ada air dan tentunya ada uap air, di mana besar panas yang dilepas atau diserap adalah sebesar Q M kali laten uap, di mana kalau dia dari D ke E berarti dia menyerap panas sebesar segini. Tapi kalau dari E ke D berarti dia melepas panas. Nah, yang terakhir tentunya adalah dari E ke F atau dari F ke E. Nah, untuk yang ini wujudnya adalah semuanya uap. Nah, Q-nya yang dilepas atau diserap tentu adalah sebesar M dikali kalor jenis uap dikali delta T, di mana kalau dia dari E ke F tentunya dia menyerap panas. Tapi kalau prosesnya dibalik dari F ke E berarti itu melepas panas. Nah, seperti itu diagram fase air. Boleh kita buatkan satu contoh soal di sini. Nanti yang sederhana aja dulu, biar nggak terlalu ribet begitu ya. Nah, misalkan kita punya air di sini. Di sebelah sini kita buat wadah berisi air 50 derajat Celcius 200 gram. Lalu di sini ada es dengan suhu sebesar yaitu min 20 derajat Celcius, tapi masanya hanya 20 gram. Nah, ini katakanlah esnya, es balok begitu ya. Begini. Nah, tuh. Lalu dicampurkanlah mereka, dituanglah air ke sini. Dituang airnya, sehingga nanti pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi. Nah, itu aja pertanyaannya. Apa yang akan terjadi? Nah, untuk mengetahui itu maka kita gambarkan dulu kira-kira di sini. Di kiri dan kanan. Ini 0 derajat Celcius. S-nya tadi ini negatif 20 derajat Celcius dan massanya juga 20 gram. Lalu di sini adalah positif 50 derajat Celcius. Nah, ini kan nanti turun suhunya. Ketemunya kita nggak tahu di mana. Yang pasti grafiknya begini. Lalu nanti ini naik ke sana, kan begitu. Itu sudah pasti.
Masalahnya ketemunya kita nggak tahu di mana. Apakah di sini? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Atau di sini? Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus lihat Q maksimum yang bisa dilepas air adalah Q maksimum yang bisa dilepas air berapa? Itu dulu harus kita jawab. Nah, anggaplah ini turun suhunya sampai ke bawah sini. Maka Q-nya itu adalah sama dengan ini ke sini tadi adalah sama dengan penurunan dari, nah kita balik sebentar. Berarti itu dari tengah-tengah sini ke C, kan begitu ya. Dari tengah-tengah sini ke C. Berarti itu rumusnya adalah MC air delta T, begitu. Nah, maka kita masukkan. Masanya tadi adalah 200 gram. Dikali C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Lalu perubahan suhunya adalah dari 50 ke 0 kita anggap di sini adalah 50, berarti maka totalnya ini adalah 10.000 kalori. Nah, segitulah maksimum yang bisa diberikan oleh airnya. Nah, mari kita cek bagaimana dengan es ini. Seandainya dia dari sini sampai ke sini, cukup nggak kira-kira? Maka Q untuk meleburkan semua es berapa? Kan kita harus hitung dong itu. Nah, jadi itu ada berapa tahap? 1, 2. Ingat yang miring-miring itu MC delta T. Kalau dia datar pasti M kali L. Maka otomatis yang miring ini massa dikali CS dikali delta T-nya ditambahin dengan massa dikali lebur S atau laten S. Massanya adalah tadi 20 gram dikali CS itu setengah dikali delta T dari min 20 ke 0 adalah 20 naik suhunya ditambah dengan 20 dikali dengan 80. Maka total ini hasilnya adalah 10 dikali 20 adalah 200 ditambah dengan yang ini 1600. Maka total hanya 1800. Oh, ini sanggup memberikan 10.000 kalau dari atas sini ke bawah sini. Sementara dari sini ke sini cuma 1800. Maka tentunya di tengah-tengah sinilah mereka ketemu. Di suhu berapa itu? Mari kita cek. Kan begitu. Otomatis naik dulu dia ke atas sini nanti. Nah, maka besarnya dari atas sini ke tengah ini harus sama dengan 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah. Sekali melangkah ini harus sama dengan 3 langkah ini. Nah, itu dia. Karena asas Black sesuai dengan yang udah kita buat di video sebelumnya, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Nah, otomatis katakan lain titik A, B, C, D, E. Maka kita buat yang melepas dulu. Q lepas harus sama dengan Q serap. Yang melepas tentunya yang suhunya tinggi dari sini ke sini. Maka itu Q dari E ke D harus sama dengan Q dari A ke B ditambahin dengan Q dari B ke C ditambahin lagi dengan Q dari C ke D. Seperti itu. Nah, masing-masing kita masukkanlah rumusnya. Nah, yang ini rumusnya adalah 200 dikali 1 yaitu C dikali delta T-nya yaitu dari 50 kurang T misalkan. Nah, lalu Q dari A ke B dan ini tadi udah kita hitung. Hasilnya mereka berdua ini tadi adalah 1800. Kan begitu. Nah, sementara yang ini tambah ini kan naik suhunya. Siapa yang naik suhunya? Apakah si 200? Bukan. Yang naik suhunya itu adalah si S ini tadi. S itu massanya berapa? Hanya 20. Berarti kita tulis 20
dikali C siapa? Apakah CS? Bukan lagi CS karena dia sudah jadi air. Maka C air dikali 1 dikali kenaikan suhunya dari 0 ke T. Maka sama aja dengan T kurang 0. Berarti kali T. Seperti itu. Maka diperolehlah di sini 2000 kali 50 tadi. Hasilnya 200 kali 50. Itulah yang tadi 10.000 dikurangi 200T harus sama dengan 1800 ditambah 20T. Maka nanti dari sini ditanyakan pindah ini ke sini jadi 220 ya. Ini ke sini berarti jadi berapa itu? Nah, kita buat begini aja lah ya. Nah, tuh. Tuh. Berarti jadinya pindah 10.000 kurang 1800 harus sama dengan 220T. Maka T-nya sama dengan ini kurang ini 8.200 ya. 8.200 dibagi dengan 220. Nah, cancel ini satu nolnya. Kalau dibagi 2, dua-duanya 41/11. 410 ya, 410 per 11. Itulah T-nya. Kalau kalian bagikan nanti silahkan kalian coba bagikan berapa kira-kira itu. Pasti 30-an itu ya. Nah, ini hasilnya kalau dibagikan adalah 37,27 derajat Celcius. Nah, masuk akal kan ini tadi 50 turun dia ke 37,27. Sementara yang min 20 ini tadi naik ke positif 37,27 derajat Celcius. Kenapa bisa sejauh itu? Karena massa di sini tadi adalah 200 gram air, sementara di sini cuma 20 gram esnya. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Demikian video kali ini, agak panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.